Bismillahirrahmanirrahim. Masalah pertama di sini adalah hukum sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar termasuk sholat sunnah yang sangat dianjurkan, seperti halnya sholat witir, karena ia merupakan permulaan sholat siang hari bagi seorang muslim. Sedangkan sholat witir merupakan penutup sholat malam hari. Nabi SAW menguatkannya melalui tindakannya, di mana beliau senantiasa memeliharanya dan tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Dan beliau menganjurkannya melalui sabdanya, "Raka'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis ini riwayat Muslim nomor 725. Hadis ini teman-teman harusnya menjadi sebuah perhatian khusus bagi setiap muslim dan muslimah. Jangan pernah anggap remeh sholat sunnah fajar ini, karena ini luar biasa. Kata Nabi SAW, 2 rakaat sholat fajar ini lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bisa bermakna adalah pada hari kiamat, pada saat kita diberikan pahala sunnatul fajar ini, udah cukup kita lebih senang daripada seluruh dunia kita miliki. Bayangkan teman-teman, kalau Anda punya tanah di muka bumi ini, di kota Anda masing-masing 1000 meter. Saya yakin Anda sudah rasa luas itu, ya. Bagaimana kalau 10.000 meter, 1 hektar misalnya, ya. Anda sudah rasa besar. Bagaimana kalau lebih besar daripada itu? Bagaimana kalau Anda memiliki setengah kota Anda atau setengah desa Anda? Anda menjadi orang paling kaya pada saat itu. Bagaimana kalau Anda memiliki setengah negara Anda atau 1 negara Anda? Bagaimana kalau Anda memiliki setengah dunia ini? Bagaimana kalau Anda memiliki seluruh dunia ini? Dan itu tidak mungkin terjadi ada orang memiliki seluruh dunia. Tapi bagi seorang muslim, subhanallah, Allah berikan karunia kepadanya 2 rakaat sunnatul fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Begitu juga sabda Nabi SAW, "La tada'u raka'atil fajr wa in taradatkumul al-khail." Ya, saya ulangi, "La tada'u raka'atil fajr wa in taradatkumul khail." Janganlah kalian meninggalkan 2 rakaat sholat sunnah fajar sekalipun kalian sedang dikejar oleh musuh. Ya. Hadis ini diriwayatkan Ahmad nomor 9000 dan Abu Daud 1258. Jadi saking pentingnya, walaupun di kancah peperangan, tetap kita sholat sunnatul fajar baru sholat subuh. Masalah kedua dalam sunnatul fajar adalah waktu sholat sunnah fajar. Adapun waktu pelaksanaan sholat sunnah fajar adalah di antara terbit fajar dan sholat subuh, antara azan dan iqamah, ya. Bagi seseorang yang tertidur hingga matahari terbit atau lupa dan tidak sempat mengerjakannya, hendaklah ia mengerjakannya ketika ingat, kecuali setelah memasuki waktu zawal atau tergelincirnya matahari. Maka ketika itu waktu pelaksanaan telah gugur dan habis. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man lam yusalli raka'atil fajr hatta tatul asyams falyusallihima." Barang siapa yang belum mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah fajar hingga matahari terbit, maka hendaklah ia tetap mengerjakan 2 rakaat itu. Hadis riwayat Baihaqi, jilid 2 halaman 484 dengan sanad baik. Ketemu saya tergelincir matahari ini kalau masuk waktu duhur, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini insya Allah tidak terjadi, tapi kalau ada orang ketiduran, dia bangun jam 8 pagi. Pertanyaan sederhana, dia kan belum sholat subuh nih, apakah dia harus sholat subuh? Jawabannya iya, nggak boleh tinggalkan kewajiban, apalagi dia punya udzur, dia tertidur. Beda orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, memang nggak mau sholat, ya, itu lain, dia tidak ada sholat lagi buat dia. Tapi kalau orang ya tertidur, punya udzur, lupa dan segala macam, dia bangun, dia masuk kamar mandi, kemudian dia tiba-tiba sudah pakai baju, dia keluar rumah, dia pikir dia sudah sholat, padahal sebenarnya belum. Ada beberapa orang, masya Allah, keluar dari waktu subuh, dia sudah keluar dari rumahnya gitu kan. Atau dia niat nanti sholat di masjid di pinggir jalan atau di salah satu masjid yang ditemukan di jalan, ternyata dia lewat dan dia lupa, tiba kantor dia lupa, jam 8 baru dia ingat, ya, ada udzur, dia lupa. Di sini dia tetap sholat subuh. Nah, pertanyaannya, bolehkah dia kerjakan juga sunnatul fajar? Jawabannya boleh, ya. Kata beliau, dalilnya juga adalah selain hadis tadi yang sudah kita sebutkan, ya, dalam suatu peperangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya tertidur pulas dan tidak bangun hingga matahari terbit. Maka mereka bergeser sedikit dari tempat mereka dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal supaya mengumandangkan azan. Lalu beliau mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh. Lalu beliau berdiri dan mengerjakan sholat subuh. Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 595 dan Muslim 861. Artinya Nabi SAW tertidur dengan para sahabat dan beliau tidak terbangun kecuali ada terik matahari yang beliau rasakan. Maka beliau pun berkata dalam riwayat lain atau riwayat panjangnya ini, sesungguhnya di tempat ini semalam dipenuhi oleh syaitan. Maka beliau menyuruh Bilal untuk azan. Setelah azan beliau sholat sunnatul fajar, ini sudah terbit matahari, ya, baru kemudian sholat subuh. Masalah yang ketiga dalam sholat sunnatul fajar adalah tata cara pelaksanaan sholat sunnatul fajar.
Salat sunat fajar adalah 2 rakaat salat sunnah yang dilakukan dengan ringan, dengan membaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, dan membaca di rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas. Ya. Dan itu dilakukan dengan suara yang pelan. Jika seseorang hanya membaca Al-Fatihah saja, hal itu dibolehkan. Berdasarkan keterangan Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW yusalli raka'ataini qabla al-ghadat wa fayukhaffifuhuma hatta inni la ashuk aqra'a fihima bi Fatihatil kitab am la. Rasulullah SAW biasa mengerjakan 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh dan meringankan keduanya hingga aku merasa ragu apakah boleh membaca Al-Fatihah atau tidak. Hadis ini riwayat Malik nomor 286. Juga penuturan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain, karena Rasulullah SAW yaqra fi raka'atil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa kana yusirru bihima. Rasulullah SAW biasa membaca surah Al-Kafirun serta Al-Ikhlas pada 2 rakaat salat sunnah subuh, dan beliau membaca keduanya dengan suara pelan. Hadis ini riwayat Muslim nomor 726.